warga seluruh Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan dalam Banten Sepekan. Kita masuk ke informasi pertama. Pemerintah Provinsi Banten salurkan bantuan sosial dalam rangkaian ekspedisi reformasi birokrasi tematik berdampak sebagai implementasi dari aspirasi masyarakat. Dalam sambutannya, penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar menyampaikan pengusulan penyaluran bantuan ini dilakukan dengan pendekatan bottom up, di mana seluruh usulan dan pengelolaan program berasal dari masyarakat yang dituangkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Banten. Maka dari itu, ia berharap bantuan ini dapat meningkatkan kemandirian masyarakat, sehingga mampu mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana berharap kepada masyarakat penerima bantuan agar bantuan yang diberikan dapat digunakan sesuai kebutuhan dan peruntukannya, sehingga bantuan sosial ini bermanfaat bagi masyarakat. Bantuan sosial yang disalurkan ini diantaranya bantuan bagi penyandang disabilitas, bantuan jaminan sosial, bantuan usaha ekonomi kreatif, bantuan anak stunting, bantuan kemiskinan ekstrim, dan penyerahan sertifikat hak atas kekayaan intelektual atau HAKI bagi UMKM. Kami berhasil mewawancarai penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar. Harapan kita bahwa itu kan memang sudah diprogramkan menjadi program yang kita sebut dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, maka mohon perkenan dari apa yang telah kita sampaikan itu kiranya bermanfaat, kemudian digunakan dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam bantuan langsung tunai, kemudian beras. Nah, ini bagian dari bersamanya pemerintah dan masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar serahkan LKPD an Audit Provinsi Banten tahun 2023 kepada BPK Perwakilan Provinsi Banten. Al-Mukhtabar mengatakan, penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK tersebut sebagai langkah dalam memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Penyerahan LKPD dilakukan lebih awal sebelum batas waktu yang telah ditentukan agar dapat mempermudah melakukan perbaikan apabila terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Sementara Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten Dede Sukarjo mengapresiasi pemerintah Provinsi Banten yang telah menyerahkan LKPD an audit lebih awal sebelum waktu yang telah ditetapkan. Di tempat yang sama, Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewianti mengungkapkan, sebelumnya, pemerintah Provinsi Banten telah melakukan sejumlah langkah-langkah dalam proses penyusunan LKPD, di antaranya melakukan mitigasi risiko dan early warning system, sehingga pemerintah Provinsi Banten dapat menyerahkan LKPD lebih awal dari aturan yang ditetapkan. Baik warga seluruh Banten, penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar hadiri Hari Pers Nasional tahun 2024 bersama Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Banten. Mengusung tema mengawal transisi kepemimpinan nasional dan menjaga keutuhan bangsa. Selain memperingati Hari Pers Nasional, dalam acara yang sederhana namun penuh kehikmatan itu juga dilakukan tasyakuran Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia ke-78. Pada kesempatan itu, selain mengucapkan selamat memperingati Hari Pers Nasional dan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia ke-78, Al-Mukhtabar menilai dan merasakan langsung bagaimana peran pers itu sangat penting dalam memberikan informasi berbagai capaian pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Banten. Saluran informasi yang dikabarkan oleh pers menjadi agenda publik yang satu kesatuan tidak bisa dipisahkan dengan upaya pemerintah Provinsi Banten dalam menciptakan stabilitas daerah yang selama ini terjaga dengan baik. Al-Mukhtabar berharap kepada pers agar tetap memberikan informasi yang sejuk dan damai kepada masyarakat agar stabilitas daerah tetap terjaga dengan baik, pemilu berjalan dengan lancar, inflasi terjaga, investasi terus bertumbuh sehingga roda ekonomi berjalan baik. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar ajak masyarakat turut serta menjaga dan mengawasi pelaksanaan pemilu tahun 2024 agar terwujud pemilu damai dan berkualitas. Al-Mukhtabar mengatakan, pengawasan yang komprehensif adalah pengawasan bersama seluruh masyarakat dalam menjaga dan mengawasi pemilu tahun 2024 ini dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku. Al-Mukhtabar juga mengapresiasi para penyelenggara pemilu yang telah melakukan berbagai persiapan dan pengawasan selama tahapan pemilu 2024 di Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten bersama Forkopimda Provinsi Banten akan terus mendukung dan akan berpartisipasi dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu 2024. Sementara
Utara, Ketua Bawaslu Provinsi Banten Ali Faisal menyampaikan kegiatan konsolidasi tersebut sebagai langkah untuk menyiapkan langkah-langkah pengawasan dan memastikan segala tahapan yang berlangsung dapat termonitor. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Banten menekankan pentingnya penanganan inflasi dalam menghadapi lonjakan permintaan bahan pangan pada masa pemilu 2024. Hal ini dilakukan karena permintaan bahan pangan diperkirakan meningkat seiring dengan kebutuhan konsumsi pada pertemuan atau berkumpulnya masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemantauan ketersediaan dan harganya. Al-Muktabar mengatakan inflasi Provinsi Banten pada bulan Januari 2024 mencapai 2,59%. Untuk tahun 2024 ini, tingkat inflasi di Provinsi Banten merupakan gabungan tingkat inflasi dari Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Secara nasional, tren inflasi Provinsi Banten sangat terkendali dan berdekatan dengan inflasi nasional. Ia berharap dengan upaya pengendalian inflasi yang dilakukan dalam berbagai situasi dan kondisi, mampu memberikan motivasi berbagai pihak dalam mengembangkan instrumen pengendaliannya. Maka dari itu, pengendalian inflasi bisa dilakukan dari berbagai arah. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar dampingi Menteri ATR BPN Republik Indonesia menyerahkan sertifikat PTSL ke rumah masyarakat. Sertifikat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun anggaran 2023 itu diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Hadi Cahyanto dengan mengunjungi rumah masyarakat peserta PTSL di Desa Grogol Indah, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang. Di lokasi ini diserahkan sebanyak 40 sertifikat dengan rincian 10 sertifikat diserahkan langsung ke rumah masing-masing dan pada titik ke-10 dilakukan penyerahan sertifikat kepada 30 penerima. Hadi Cahyanto mengatakan di wilayah Kabupaten Serang target sertifikatnya sebanyak 603.000 sertifikat dan sudah selesai sebanyak 473.000 sertifikat atau telah terrealisasi sebesar 75%. Untuk target sertifikat PTSL tahun 2024 ini mendapat alokasi sebanyak 46.000 sertifikat. Selain masyarakat tidak kehilangan atas hak tanahnya, melalui penyerahan sertifikat atas program PTSL ini dapat digunakan untuk modal usaha seperti UMKM dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk warga sedulur Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.